komitmen ini kan juga nggak lepas dari pembiayaan, walaupun sudah dari 17 sampai 19 ada sudah terpampang. Ini kiatnya, caranya Pak Sekdes. Mungkin nanti untuk kedok tular teman-teman kami yang ada di Kabupaten Purbalingga khususnya. Monggo Pak Sekdes. Saya jelaskan lagi. Backgroundnya saya di informatika Pak. Jadi bidangnya memang di IT, di aplikasi-aplikasi gitu loh. Sedikit kami cerita bagaimana sih kok bisa ada keterlibatan orang-orang. Yang pertama, kita sowan ke RT RW Pak. Ini salah satu kuncinya kan, mereka juga sebagai tugas dan fungsinya adalah membangkitkan pemberdayaan. Di Mendagri 18 itu kan sudah jelas bahwa LKD dia bertugas untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat itu. Itu yang kami pedomani. Setelah itu kami membangkitkan kesadaran bersama bahwa desa ini tidak hanya dikelola oleh perangkat desa saja. Ada kewenangan-kewenangan yang memang dibagi habis seluruh penduduk desa. Ada kewenangan Pemdes dan juga ada kewenangan masyarakat. Kewenangan pemerintahan dibagi habis di alokasinya dan segala macam di SPK itu. Kewenangan masyarakat kita bagi habis dalam LKD Pak. Itu yang kami clearkan dulu di awal. Kewenangan-kewenangan apa saja yang ada di desa. Ini urusan pemerintah desa, ini urusan masyarakat. Yang kedua, kita hilangkan kata-kata ini cukup sebenarnya sepele Pak. Kadang orang menyebut kita berada di tengah-tengah masyarakat itu. Artinya ada kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kita menghilangkan kata-kata itu, kita sebenarnya juga masyarakat yang gitu Pak. Itulah yang kami bangun bersama dengan tim supaya tidak ada kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Harus melebur yang pertama ini. Itu yang sudah dilakukan teman-teman. Ada Pak Kasun, ada Pak Doni dan Pak Rino dan kawan-kawan. Mereka melibatkan RT RW untuk ini membangkitkan kesadaran bersama bahwa SID ini adalah milik desa dan juga nanti hasilnya juga untuk desa sendiri, begitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terus kita nanti pada saatnya bangun. Oleh karena itu hal seperti ini kan perlu kami untuk laporan kepada pimpinan, terutama kan untuk penguatan RT RW. Ya. Pada sementara mungkin ya sama mungkin dengan Desa Pandalandung pada khususnya. Sementara kan untuk penganggaran kan masih terbatas. Mungkin apakah di Pandalandung ini kaitannya penguatan LKD khususnya RT sudah terbangun. Mungkin untuk katakan operasional RT tetapkan sekian. Mohon maaf barangkali ya ini sama aja desa non pengkok seperti artinya di desa kami hanya juga. Karena untuk RT sendiri kan masih dibiayai, katakan operasionalnya hanya sedikit lah. Dibilang melalui dana ADD yang ada. Mungkin dari peran serta RT RW begitu dikatakan juga pembina ini selain tadi penyadaran terkait dengan penganggaran ada khusus untuk pemberiannya. Kalau penganggaran itu mulai di musyawarah desa kita sampaikan dan hasilnya sudah disebarluaskan Pak. Penganggarannya itu jadi mengapa kok menganggarkan SID? Nah itu kuncinya supaya dan segala macam kita jelaskan. Itu yang pertama. Kalau di sini RT RW itu operasionalnya 750 Pak setahun. Di sana mungkin berapa? Kurang tahu. 800 ya? Beda dikit lah Pak, 60 ya. Nih, karena keterbatasan biaya memang betul. Di tahun 2016 sampai yang terakhir ini di 750.
Tetapi ada kegiatan lain, itu peningkatan kapasitas RT RW tiap tahun, Pak. Jadi tiap tahun itu, tahun pertama kita tentang tupoksi RT RW. Yang kedua, tahun kedua kita ada pengalian data. Tahun ketiga mengelola data dan seterusnya. Artinya kegiatan berkelanjutan. Setiap tahun tidak hanya kita menjelaskan tupoksi saja, tetapi bagaimana cara melaksanakan tupoksinya. Begitu. Begitu, Pak. Ada diwadahi dengan paguyuban apa enggak untuk RT RW? Maksudnya dalam satu kabupaten ada paguyuban khusus RT RW gitu. Nah, ini yang kurang tahu saya, Pak. RT RW ada paguyuban ya, Pak? Tidak ada, Pak. Okay. Paguyubannya di musyawarah desa, Pak. Nah, iya. Karena kan fenomenanya sekarang apa kalau sudah mungkin kelembagaan pun mintanya ada paguyuban, nanti dikukuhkan. Memang sih tadi ujung-ujungnya yaitu ini loh. Makanya kenapa kami tanyakan ini kok untuk gitu untuk yang RT-nya. Sementara kalau kami ya ini kan kita berikan katakan kewajiban sudah dulu jaga-jaga haknya saya seberapa, haknya saya dari mana kan gitu loh. Ini sih desa mau wawancara kan gitu. Ya, jadi nanti biar bekal ya teman-teman kami untuk bisa artinya mengkondisikan sebagaimana mungkin bisa kita laksanakan tanpa tadi itu asal jangan apa-apa biaya apa yang kita khawatirkan itu karena keterbatasan anggaran sudah kita laksanakan nanti tahu-tahu bentuk biaya itu loh Pak Sikdes ini untuk sharing. Ya kurang lebih sama Pak. Awalnya seperti itu memang. Pak RT, Pak RW wajar Pak saya kira hal itu. Tetapi akan muncul perbedaan ketika sebelum pelaksanaan RAP kita buka belak-belakan. Itu kuncinya. Bukan hanya transparan tapi sudah terbuka Pak. Supaya kita sama-sama tahu ternyata sekian yang kita miliki untuk menyelesaikan kegiatan ini. Jadi artinya kita saling tahu, ternyata segitu. Ada nilai yang muncul nilai kepercayaannya Pak di sana. Di sini sebelum kegiatan apapun selalu ada sosialisasi, kita buka RAP. Infra juga begitu, pelatihan juga begitu. Nah gini loh, isinya RAP kita seperti ini. Artinya pihak-pihak yang terlibat, yang nanti calon pelaksana dan masyarakat tahu, sekian begitu. Begitu, itulah kuncinya partisipasi di sana Pak. Mbak Jadid. Ya, mungkin saya terkait dengan proses ini ya, tentunya tidak lepas dari penggiat di desa karena bagaimana juga masyarakat biasanya kalau tidak intens dalam mendampinginya tentunya akan terlepas. Kalau tidak salah tadi ada aliansi petani ya yang mendampingi dalam proses perencanaan ini ya, mungkin atau ini karena intensitas dari pendampingan inilah kemudian juga kawan-kawan pendamping ya, yang dari kemudian juga dari PD nah peran kawan-kawan di sana bagaimana kemudian terkait dengan penganggaran tadi nah, tentunya salah satunya ada dana desa. Nah, dana desa peruntukannya untuk pembangunan dan pemberdayaan. Nah, yang untuk kegiatan membangun sistem ini kalau masuk di DD itu dari yang mana terus kemudian pembiayaannya ingin lebih dijelaskan. Yang pertama tentang pendampingan Pak. Kalau pendamping desa dan pendamping lokal rata-rata masih cukup lah pendampingi kami. Ada juga beberapa komunitas yang sering membahas regulasi ketika ada regulasi baru kita bedah bersama. Itu ada komunitas Sinau Desa Pak. Ini komunitasnya bukan milik pemerintah desa tetapi dari prakarsa masyarakat desa sendiri. Di sana sering ini kedatangan dari Pusdatin Kemendes pernah itu Pak Ivanovic dan lain-lain lah itu banyak. Dari komunitas itu kita belajar bersama Pak bahwa berdesa itu seperti ini. Tidak hanya ide-ide yang muncul, tetapi juga dibarengi dengan regulasi-regulasi. Itu yang kami bahas sering.
Untuk pendampingan sendiri dari API, memang mulai tahun 2017 lagi-lagi kita kenal API dari teman-teman Sinau Desa, itu awalnya. Begitu Pak. Kalau tadi Pak, yang kedua pembiayaannya di kode rekening lama di 113 kan masih yang sebelum 20 ya, itu di bidang 4 kegiatan pemetaan desa dan pengelolaan informasi dan komunikasi. Kalau di Mendagri 20 apa Mas Uli? Kalau di 113 kan masih itu ya. Kalau yang 20 sekarang bunyinya beda kayaknya. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama tentang informasi dan komunikasi. Kalau yang sekarang di Mendagri 20 itu masuk ke bidang 1 Pak. Sekarang. Sebelumnya kan bidang 4. Nah ini yang jadi polemik Pak, yang jadi perdebatan. Yang pakai DD kok masuk bidang 1 gitu kan. Kami dasarnya ketika ada di prioritas DD di Permendes itu, meskipun dia masuk bidang 1 tetapi muncul di prioritas DD, kita berani. Karena ada 2 dasar, secara kode rekening kita ikut 20, pembiayaannya ikut prioritas DD itu. Ya, begitu. Ya. Saya mau tanya sebentar. Kaitannya dengan ini proses sistem informasi desa. Kebetulan saya juga sebenarnya dari dulu tertarik banget. Sebelum saya jadi perangkat pun sebenarnya sudah. Ini cerita dulu ya Bang. Dulu saya pernah belajar tentang pemetaan wilayah. Itu dulu saya pernah bikin peta desa. Itu petanya ada peta tata guna lahan, peta penduduk peta wilayah sama peta persebaran penduduk. Itu saya sudah punya. Cuman kebetulan kan laptop saya rusak, jadi rusak semua. Itu saya dulu pakainya Aview 33. Itu peta digital. Dan dampingannya itu sekitar satelit. Nanti diplotkan, nanti dibikin peta. Itu saya sudah pernah buat itu, cuman sudah lama lah, tahun 2004, jadi saya sudah lupa juga. Emang itu karena dari data itu bisa didapatkan di lapangan melalui GPS dan sebagainya, itu rumah nanti di data di Excel itu bisa ditampilkan di situ semua. Kayak gitu. Itu satu. Yang kedua saya nyata ke prosesnya SID itulah ya, yang kaitannya dengan data yang valid itu kan pasti prosesnya kan door to door tadi misalnya kan. Itu kan tantangannya kan berat kalau ketemu satu orang, terutama nanti ketika ditanya masalah pekerjaan, penghasilan, itu pasti balik tanya kita kan pasti kan, loh mau dapat bantuan itu seperti itu. Itu responnya seperti apa, cara mengatasinya kalau di sini lah. Kalau di sana kan ada, ya itulah rata-rata kalau ditanya seperti itu ya pasti ada bantuan. Terima kasih. Ini sama Pak, pasti itu. Loh kok kesini mau dapat apa ini kan itu ya? Pasti itu sama. Tetapi ini ada trik yang dilakukan teman-teman. Yang pertama, pendata adalah warga sekitar. Warga sekitar ini artinya dia adalah orang yang akrab Pak. Kuncinya itu, jangan orang lain. Misalkan RT A, dia berasal dari RT B, jangan. Jadi pendata itu harus asli situ. Yang pertama itu. Ada unsur, oh ini masih dekat ini, orang-orang dekat ya gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, orang dari wilayah situ pasti tahu si A si B ini kerja apa. Yang pertama, yang kedua itu ya. Dia pasti tahu, oh Pak ini kerjanya di pabrik ini. Itu kita data dulu. Siapa saja di pabrik A, siapa saja ke sini ke situ. Dan pendata ini dia juga sudah tahu bayarannya berapa. Pasti itu. Kalau di pabrik itu bayarnya nggak tanya ke orang itu langsung, tetapi ke yang lain ketika ada jagongan-jagongan kecil. Jadi ada trik yang memang kita lewati. Misalkan soal penghasilan, ketika ditanyakan pasti ada counter attack gitu Pak. Nah, ternyata Pak ini kerja di sini akan dapat informasi dari sumber lain, itu pasti. Karena gajinya memang ya segitu kan, kita tahu kalau pabrik ada standarnya kan. Jadi gitu triknya. Kecuali yang khusus itu yang wirausaha dan segala macam. Ini yang memang ditanyakan secara detail. Kadang-kadang ada orang yang terbuka ini kan. Contohnya soal aset ini, Pak punya tanah berapa luasnya? Loh, artinya apa Mas gitu? Pasti itu. Ini yang kami jelaskan
ke pendata itu bahwa mengapa kok mendata aset, supaya aset Bapak terdata Pak. Nanti misalkan belum ada dokumen legalnya akan masuk di agenda desa melalui program PTSL dan segala macam itu. Jadi intinya untuk perlindungan aset masyarakat. Trik-trik itu Pak yang harus disampaikan. Memang orang itu risih kalau ditanya Pak. Contohnya di rumah ini ada yang buta warna Pak, itu sudah aduh pertanyaan apa ini, pertanyaan dua ini gitu. Tapi tetap harus ditanyakan itu. Akan muncul peta-petanya. Oh difabel berapa, buta warna berapa, buta huruf dan segala macam. Gitu. Memang cara menanya aja yang ini ya, harus apa ya, di biotek ilmu lapangannya Pak. Karena nggak bisa kita pakai normatif tanya Bapak punya ini, nah nggak bisa ya. Ngobrol, ngelihat kondisi rumah. Misalkan luas rumahnya berapa, ini nggak perlu ditanyakan, kita bisa menghitung. Oh ini sekian, asbesnya sekian gitu kan. Jadi kita pertanyaannya nggak kaku, itu Pak. Kuncinya itu nggak kaku, fleksibel. Cukup Pak. Jadi apa ya? Itu tadi yang 185 katakan sudah bagian nanti per RT atau mungkin per kartu. Relawan tadi itu termasuk kalau sudah terlalu awal yang diceritakan lagi caranya sebelum proses tidak sampai ke terdetek 285 sudah melakukan tugas otomatis sudah ada pembekalan itu lah yang prosesnya. Iya.